Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan melanjutkan untuk topik yang kedua dari pembahasan mengenai metode penelusuran sebuah string menggunakan metode push down automata. Topik yang kedua ini kita akan membahas mengenai DFA pada PDA. Kita akan mulai rekan-rekan mahasiswa. Yang disebut dengan DFA push down automata ini adalah merupakan sebuah operasi PDA yang kemudian dilakukan pada sebuah finite automata berjenis deterministic finite automata atau DFA. Dan topik yang pertama kita telah membahas mengenai 7 buah tuple atau 7 buah pasangan tuple dari sebuah PDA, di mana kita memiliki beberapa simbol di sana. Ada Q sebagai himpunan hingga stata, sigma sebagai semua alfabet input, kemudian theta sebagai alfabet stack, kemudian Q0 merupakan elemen dari Q yang merupakan himpunan hingga stata yang merupakan stata awal, Z0 merupakan simbol awal dari stack yang merupakan elemen dari theta, dan A ini merupakan himpunan simbol penerima yang juga termasuk ke dalam himpunan hingga stata. Untuk lebih memperjelas bagaimanakah proses dari metode push down automata pada deterministic finite automata, mari kita lihat contoh kasus yang pertama berikut. Diketahui bahwa sebuah PDAM memiliki pasangan tuple Q, sigma, theta, Q0, Z0, lambda, dan alpha. Demikian yang merupakan sebuah PDA deterministik untuk menguji palindrom. Yang disebut dengan palindrom ini adalah sebuah string atau kalimat atau sentensial yang memiliki perlakuan khusus karena dia bisa dibaca baik dari bagian depan atau dari kiri ke kanan, dan bisa juga dibaca dari kanan ke kiri yang memiliki arti yang sama dan memiliki tuple-tuple sebagai berikut. Kita lihat bahwa di dalam PDAM ini kita memiliki 3 buah stata, Q0, Q1, Q2, kemudian memiliki stata akhir ya, yaitu A, yaitu berakhir nanti di Q2. Jadi supaya sebuah string itu diterima, seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, bahwa penelusurannya harus berakhir di sebuah stata penerima. Untuk himpunan dari semua inputnya kita memiliki A, B, C, kemudian untuk tetanya sendiri memiliki A, B, dan Z0. Ini merupakan elemen-elemen dari stacknya. Dan fungsi transisi lambda itu sendiri dapat dilihat dalam tabel transisi berikut. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nantinya kita diharuskan untuk melakukan pengujian string dari palindrom ABCBA. Dan kalau kita lihat string palindrom ABCBA ini, baik dari kiri maupun dari kanan, pembacanya akan memiliki arti yang sama. Dan berikut adalah tabel transisinya. Ya, tabel transisinya terdiri dari 12 tabel transisi, dan kemudian di dalam tabel ini nantinya akan terlihat adanya proses push atau bagaimana sebuah data itu dimuatkan ke dalam stack dan bagaimana data itu dikeluarkan dari stack. Yang dimaksud dengan dikeluarkan dan atau kemudian dimasukkan ke dalam stack itu artinya bahwa nantinya akan ada data yang ketika sebuah data tersebut diberikan input sebuah data atau sebuah elemen input, dia akan menuju ke stata yang sama. Dan apabila statanya tersebut berubah ke stata yang lainnya, maka dikatakan bahwa adanya proses pop di sana. Contohnya misalkan kita lihat bahwa pada stata Q0 ini akan dilakukan push jika mendapatkan nilai A dengan B. Nah, kita perhatikan di sisi sini bahwa semua stata Q0 ini ya, ketika diberikan input A dan B, dia akan kembali ke dirinya sendiri atau kembali ke Q0. Artinya ini dilakukan proses push. Sedangkan ketika sebuah stata ketika diberikan input kemudian hasilnya menuju ke stata lainnya, seperti contohnya di transisi nomor 8 di mana Q0 ketika diberikan input C, itu dia akan berpindah ke Q1 di sini. Ya, Q1 dengan sebuah nilai inputan dari A yang artinya akan dicek ya. Jadi kita cek nantinya. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengecekannya? Nanti kita akan melihat elemen atau simbol yang terdapat dalam string yang kita uji, dan kemudian yang kedua adalah kita cek top stacknya seperti apa. Jadi sebetulnya adalah gabungan dari stacknya tersebut ya, dari antara input dengan apa yang ada di dalam top stack. Kalau kita perlihatkan di sini, maka ini adalah hasil dari apa yang ada dalam stacknya, di mana dalam stacknya ini adalah terdiri A dengan Z0. Nah, simbol yang ditulis di depan seperti ini kita sebut dengan top stacknya. Nah, ini adalah top stack awal, sedangkan ini adalah hasil setelah melakukan transisi. Baik, untuk lebih memperjelas, kita akan selesaikan kasus tersebut. Untuk penyelesaiannya,
kita ingat bahwa palindrom yang akan kita cek adalah A, B, C, B, A, dan A-nya atau stata akhirnya harus berada di Q2, harus berakhir di Q2. Baik, kita akan munculkan kembali tabel transisinya untuk bisa memudahkan kita menelusuri string yang dimaksud. Untuk yang pertama, kita akan tulis dulu semua alfabet atau semua simbol yang terdapat dalam string yang akan kita uji. Dimulai dari Q0, kemudian di sini adalah string yang akan kita uji, dan Z0 adalah merupakan top stack awal sebelum kita melakukan pengujian. Nah, untuk yang pertama, kita akan lakukan pengujian terhadap Q0 dengan input A. Kita perlihatkan di sini, kita akan cek semua stata Q0 yang memiliki input A dengan top stack-nya adalah Z0. Jadi input A, top stack Z0. Kita perhatikan di sini, ini adalah stata untuk Q0. Dan kita hanya akan perhatikan untuk input A saja, yaitu di nomor 1, nomor 3, nomor 5. Dan kita perhatikan juga manakah dari nomor 1, 3, dan 5 ini yang memiliki top stack-nya Z0. Kita perhatikan nomor 1 top stack-nya Z0, nomor 3 A, dan nomor 5 adalah B. Artinya, transisi yang hanya memiliki top stack Z0 itu adalah hanya transisi yang nomor 1. Oke, di mana statanya Q0, inputnya A dengan top stack-nya Z0. Maka, yang akan kita pilih adalah transisi yang nomor 1 dengan hasil adalah Q0 A Z0. Oke, kita tulis Q0 A Z0, di mana string berikutnya akan kita uji adalah BCBA dengan menghilangkan A yang barusan saja kita cek. Oke, jadi setiap kali selesai satu buah pengecekan, maka simbol atau nilai yang dicek ini kemudian kita hilangkan, kita keluarkan dari string supaya proses berikutnya akan beralih ke simbol lain atau input yang lain. Ketika A sudah kita cek dan menghasilkan sebuah hasil transisi Q0 B, C, B, A, Z0, maka A sudah tidak lagi kita cek. Kemudian, kita akan cek input berikutnya itu B. Nah, kalau kita lihat di sini Q0, ini artinya stata ini belum menunjukkan ke stata lain. Jadi, ketika Q0 diberikan input A, maka dia akan menunjuk dirinya sendiri, yaitu Q0. Hasil dari transisinya. Jadi, masih sama dengan stata awal. Oke, kemudian kita lihat Q0. Di stata Q0, kita beri input B dengan top stack-nya A. Jadi yang Z0 itu ibaratnya sudah tertimpa oleh A, sehingga A-nya sekarang yang ada di top stack. Jadi yang ditulis di depan ini adalah top stack-nya. Jadi Z0 ini berada di bawah top stack. Sehingga kalau kita mau melakukan pengecekan yang kedua ini, Q0 terhadap B, maka kita lihat top stack-nya adalah A. Nah, begitu juga dengan hal yang dilakukan pada saat kita melakukan penelusuran Q0 dengan input A, maka kita akan melihat di dalam tabel transisi ini manakah stata Q0 yang memiliki input B yang memiliki top stack-nya A. Ya, jadi karena A ditulis di depan, maka kita lihat manakah stata Q0 yang diberikan input B dengan top stack-nya adalah A. Kita lihat untuk Q0 dengan input B kita memiliki nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Dan kita lihat manakah dari nomor 2, 4, dan 6 ini yang mengacu ke top stack A. Nomor 2 ini ke Z0, nomor 4 ke A, dan nomor 6 ke B. Nah, berarti yang sesuai dengan apa yang sedang kita baca di sini, yaitu Q0 dengan input B dan top stack A adalah yang nomor 4. Dan hasilnya adalah Q0, BA. Nah, kita tulis di sini Q0, B-nya kita sudah hilangkan karena baru saja kita cek. Tersisa string CBA dan hasilnya adalah BAZ0. Sebetulnya hasil dari penelusuran Q0 input B ini sebetulnya menghasilkan Q0 BA. Tetapi karena A di sini sudah muncul satu kali, maka untuk simbol yang sama kita tidak tulis dua kali. Jadi kita tulis hanya BA. Sebetulnya di sini adalah BAAZ0, tetapi karena ada dua simbol dengan nilai yang sama, maka cukup kita tulis satu kali saja, sehingga cukup ditulis BAZ0 saja. Paham ya sampai sini rekan-rekan mahasiswa? Kita lanjutkan untuk Q0C dengan cara penelusuran yang sama. Q0C dengan top stack B, Q0C dengan top stack B adalah di sini. Q0 diberikan input C dengan top stack B yaitu Q1B.
Oke, nomor 9 ya. Q1B. Nah, karena B ini sudah terdapat di dalam steknya, maka B cukup ditulis satu kali saja dan C hilang dari penelusuran, dan sekarang statanya berpindah ke Q1 seperti hasil yang tertera di dalam tabel. Berikutnya Q1 diberikan input B dengan top stack B. Q1 input B top stack B, berarti yang nomor 11 ya rekan-rekan semua. Dan hasilnya adalah epsilon. Nah, apabila muncul sebuah simbol epsilon seperti ini, maka simbol antara input dengan top stack yang sama ini nantinya akan saling menghilangkan. Sehingga ketika kita saling menghilangkan, maka kita tulis saja dengan Q1A, sisa dari string yang dicek sebelumnya karena B sudah kita keluarkan. Sebetulnya di sini yang kita tulis adalah BBAZ0. Tetapi karena hasilnya adalah epsilon atau himpunan kosong, maka B-nya kita hilangkan, kita coret. Sehingga sebetulnya di depan sini ada epsilon ya rekan-rekan mahasiswa, tapi tidak ditulis. Kalau Anda mau tulis pun diperbolehkan pada dasarnya ya. Tapi dalam contoh ini saya tidak tulis. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya Q1A kemudian dengan top stack A. Q1 kita beri input A dengan top stack A ada di sini. Hasilnya adalah Q1 epsilon, artinya A-nya saling menghilangkan, sehingga hasilnya adalah Q1 epsilon Z0. Nah, nilai yang di tengah di sini, ya, ini kita tuliskan epsilonnya supaya terlihat di sana sebetulnya masih ada nilai, tetapi kosong. Demikian. Sebetulnya kalau teman-teman mau atau rekan-rekan mau tidak menuliskan epsilon ini pun bisa, tapi nantinya akan membingungkan pada saat pembacaan di sini. Karena di sini inputnya tidak ada yang tidak ditulis, semuanya tertulis walaupun dia sifatnya adalah himpunan kosong atau notasi kosong seperti ini. Jadi tetap harus kita tulis di bagian sini ya. Apabila sudah tidak ada lagi string atau simbol string yang mau kita cek. Nah, sekarang kita lihat Q1 dengan input dan memiliki top stack Z0 yaitu di sini di nomor 12. Sehingga hasilnya Q2 epsilon, atau kita tulis Q2,E saja sudah cukup ya. Jadi bisa kita tuliskan Q2 EZ0 atau Q2, epsilon saja kurung tutup tanpa ada Z. Karena sudah tidak ada lagi, ini kan berulang sebetulnya. Jadi karena sudah tidak ada lagi di sini, karena Q2 di sini tidak ada dalam statanya, maka prosesnya berhenti. Dan kita cek apakah stata yang terakhir yang muncul merupakan stata penerima. Dan kalau kita cek ke A, dan betul memang stata penerima yang diinginkan dalam soal ini adalah di Q2. Sehingga kita perhatikan bahwa string palindrom ABCBA ini diterima oleh PDA tersebut atau diterima oleh si automata tersebut dengan metode PDA. Oke ya, demikian. Mudah-mudahan rekan mahasiswa semua bisa paham. Dan yang berikutnya saya akan beri contoh yang berbeda. Untuk kasus yang kedua, kita masih menggunakan PDAM yang sama, key-nya sama, A-nya juga sama, inputnya sama, dan semua simbol-simbol stack-nya pun sama. Problemnya kita lakukan pengujian terhadap string ABCA, ya, dimana string ini bukan merupakan string palindrom. Oke, kita cek. Oke, kita tulis ulang, kita munculkan lagi tabelnya, kita cek Q0 diberikan input A dengan top stack Z0 adalah Q0 AZ0. Ini ya, jadi Q0 AZ0 dan string yang tersisa adalah BCA. Kemudian Q0 diberikan input B dengan top stack A, Q0 diberikan input B dengan top stack A itu ada di sini di Q0, BA. Berarti dia kembali ke Q0, tapi di sini BAZ. Oke, karena di sini sudah ada A dan hasil dari transisinya pun mengandung huruf A kecil, maka A-nya hanya cukup ditulis satu kali. Kemudian Q0C dengan top stack B ini ada di sini ya. Q0C dengan top stack B ada di sini. Q1B dia berpindah ke Q1B dan tersisa adalah A. String yang akan kita cek, dimana karena B di sini sudah tertulis sekali, maka cukup ditulis satu kali saja. Nah, sekarang kita lihat apakah ada Q1 dengan input A dengan top stack B. Q1 input A top stack B. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada stata Q1 dengan input A yang terhubung dengan top stack B. Ya, yang ada Q1 input A top stack A, stata Q1 input D top stack B, dan Q1 input epsilon dengan top stack Z0. Karena tidak ada transisi yang ditemukan ketika kita melakukan penelusuran yang terdapat di dalam tabel, maka kita bisa katakan bahwa pengujian ini tidak berhasil atau tidak bisa dilanjutkan karena tidak terdapatnya transisi yang diinginkan di dalam tabel. Jadi rekan-rekan kalau sudah ketemu yang seperti ini tidak perlu diteruskan.
terbukti memang string ini tidak diterima atau tidak bisa dilanjutkan proses penelusuran. Baik, mudah-mudahan dari dua contoh ini bisa dipahami dan kita akan lanjutkan nanti di topik berikutnya untuk NFA PDA. Terima kasih.